Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mampir ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik lainnya. Selamat menyimak dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Pada konten kali ini admin akan menyajikan tentang kisah salah satu wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Raden Mahdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang, merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang sendiri merupakan putra pertama dari Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Dan sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar 1465 m. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Kondrowati, atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu, Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban yakni Aryo Tejo. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Makdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sejak kecil Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan Sunan Bonang yang masih muda pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyado sebagai seorang wali. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishak bersama dengan Raden Paku, Sunan Giri. Setelah kembali ke Tanah Jawa, beliau menetap di daerah Bonang atau Pantai Utara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, karena lebih memilih mengabdikan hidup untuk menyebarkan agama Islam. Sepulangnya Sunan Bonang dari riyado, beliau kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam melalui penyesuaian adat Jawa. Sementara itu, murid-murid atau santri beliau berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang asli dari Tuban, dari Pulau Madura, Pulau Bawean, dan juga Jawa Tengah. Salah satu murid Sunan Bonang yang terkenal dan sekaligus sahabatnya yaitu Sunan Kalijaga. Menurut beberapa sumber cerita, Sunan Bonang adalah penanggung jawab atas penyesuaian adat Jawa ke Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya dengan pendekatan unik melalui alat musik bonang dan juga suluk. Sebagai putra dari Sunan Ampel yang sangat disegani di seluruh Pulau Jawa, Sunan Bonang juga dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sunan Bonang terkenal memiliki ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni, arsitektur, sastra, dan berbagai kesaktian, serta kedikdayaan yang tinggi. Selain itu, beliau juga terkenal dengan ilmu kebatinannya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya penekanan ilmu dengan cara sujud, sholat, dan juga zikir. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengembangkan zikir melalui gerakan-gerakan fisik yang bersumber dari Rasulullah SAW dan dikombinasikan dengan keseimbangan pernafasan, yang disebut rahasia alif lam mim, hanya Allah SWT yang tahu. Ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini diambil dari seni huruf hijaiyah, yang kemudian diajarkan dengan berbagai gerakan-gerakan fisik atau jurus yang penuh makna dan tujuan yang sangat mulia. Salah satu sisi paling menarik dari kisah Sunan Bonang sendiri adalah makamnya yang berada di dua tempat, yaitu di Bawean Gresik dan Tuban. Kedua makam ini pun dipercaya sebagai makam asli. Makam Sunan Bonang di Bawean terletak di Desa Tambak, Kabupaten Gresik. Selesai. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Untuk melihat video lainnya, silahkan pilih yang menurut teman-teman menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.